Halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi video pembelajaran kita tentang struktur data pointer. Oke, di video sebelumnya juga aku sempat mention tentang pointer itu berhubungan dengan memori. Nah, kenapa demikian? Oke, jadi kalau kalian perhatikan, setiap variabel yang kita buat dalam program itu memiliki alamat memori. Ya, ini kalau kalian belum tahu. Dia itu memiliki alamat memori. Nah, sekarang pertanyaannya, alamat memori itu apa? Oke, jadi alamat memori itu berfungsi untuk menentukan lokasi penyimpanan data pada memori atau RAM gitu. Yang kadang juga alamat memori ini disebut sebagai referensi. Referensi atau reference ya kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu. Nah, sekarang aku coba gambarkan gimana proses variabel kita tuh menyimpan sebuah data-datanya tuh di dalam sebuah memori. Oke, jadi aku coba gambarkan dengan menggunakan Figma gitu. Oke, jadi aku sudah buat di sini. Nah, ini maksudnya apa? Oke, jadi anggap aja yang di sebelah kiri ini itu adalah program C++ kita. Ya, program C++ kita yang memiliki dua variabel yang sudah ada nilainya. Misalnya nih, ada integer A yang memiliki nilai 45 dan integer B yang memiliki nilai 200. Nah, di sebelah kanan itu adalah anggap aja sebagai sebuah RAM atau memori gitu. Ini adalah RAM yang kita punya di PC kita atau di laptop kita. Nah, jadi variabel-variabel ini itu akan disimpan di sebuah RAM. Nah, cara dia menyimpan tuh gimana dan gimana cara mereka untuk menaruh data-data di sebuah RAM ini gitu. Oke, jadi prosesnya seperti ini. Misalnya nih, kita sudah membuat variabel integer A. Dia tuh akan masuk ke dalam sebuah memori seperti ini. Ya, nah dia akan mencari mana alamat yang kosong untuk dia tempati gitu. Nah, karena ini semuanya kosong, jadi dia bebas untuk memilih. Oke, misalnya dia mau milih yang ini gitu. Dia itu milih secara random ya. Nah, kalau sudah dipilih, jadi dia akan menumpang di sini dan mengisi alamatnya itu serta kontennya. Nah, alamatnya itu akan digenerate secara random sih sebenarnya. Jadi seperti ini. Anggap aja ini adalah alamat dari variabel ini. Dan kontennya itu adalah value-nya. Nah, jadi alamat ini itu sudah dipenuhi dengan variabel ini. Jadi sudah diisi lah. Nah, sekarang berikutnya ada variabel yang B. Nah, variabel yang B ini dia akan sama juga untuk mencari tempat tinggal untuk dia tempati gitu ya. Dia akan mencari. Nah, ini kan karena udah ada, jadi dia tidak bisa menumpang lagi di sini. Oops, sorry. Oke, jadi dia akan pindah ke tempat lain. Nah, dia dapat di sini. Nah, karena ini kosong, jadi dia bisa tempati. Setelah itu kita coba isi seperti ini. Nah, ini anggap aja adalah alamatnya dia dan yang berupa kode random gitulah, yang kita nggak tahu di mana dapatnya gitu. Nah, sekarang kontennya itu adalah misalnya itu adalah ini, nilai dari si variabelnya, itu 200. Nah, seperti itu kurang lebih untuk proses dari variabel untuk menyimpan datanya di dalam sebuah memori. Ya. Oke. Jadi apa selanjutnya? Selanjutnya aku akan membahas ini. Kalian apakah ingin tahu kenapa dia memiliki kode seperti ini? Di mana dia mendapatkan kode random seperti ini? Gimana cara kita mengetahui kodenya atau alamat memori itu apa? Oke, jadi seperti ini. Aku akan coba untuk mempraktekannya. Jadi ini kita belum ngoding dulu. Aku hanya coba untuk mempraktekannya. Seperti apa alamat memori yang dipunya oleh setiap variabel. Sebelumnya aku sempat ada muncul output memory address ya atau address memori ya gitu. Di video-videoku sebelumnya yang mengenai array gitu. Ada kok. Kalau kalian coba perhatikan. Nah, ketika aku
menggunakan array multidimensi dan ngeprint outputnya, dia tuh muncul memori. Nah, itu contoh dari memori, alamat memori lah. Seperti itu, kalau kalian perhatikan ya. Oke, sekarang aku coba buat struktur dasar dulu. Oke, jadi misalnya kita punya dua variabel, integer, jangan A lagi deh, sama B. Kita pakai integer 61 dan 62. Nah, kita bisa pakai koma aja. Di dalam dong ya. Di dalam dong. 62. Oke, jadi kita sudah punya dua variabel, 61 dan 62. Walaupun dia itu sama-sama integer, bukan berarti dia tuh memiliki kode memori yang sama ya. Jadi dia tuh memiliki alamatnya masing-masing seperti yang aku jelasin tadi. Jadi untuk melihat alamat dari masing-masing variabel itu apa, jadi kita bisa memanggilnya dengan cara seperti ini. Cout misalnya ini adalah alamat variabel 61 itu. 61, alamat 61 sama dengan titik 2 lah. Titik 2. Kita bisa pakai ini yang namanya lambang dan atau ampersand ya kalau nggak salah. Ampersand 61. Kita kasih enter. Oke. Lalu kita copy lagi, lalu paste di sini. Nah, ini alamat 62. Ini 62 juga. Oke. Jadi seperti ini. Kalau kita run. Oke. Sudah terlihat ini dia adalah alamat memori dari variabel 61 dan ini adalah alamat memori dari variabel 62. Ya, dan ini tuh kalau kalian lihat itu berbeda di bagian akhirnya, ya kan? Yang 61 itu C, yang 62 itu 8. Oke, inilah kenapa aku tadi bilang kalau alamat memori itu dibuat secara random ya untuk alamatnya. Seperti itulah kurang lebih konsep dasar dari pointer ya. Nah, jadi seperti itulah di mana variabel itu menyimpan datanya. Jadi dia tuh menyimpan datanya di sebuah memori atau RAM gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa hubungannya alamat memori ini dengan pointer yang tadi kita sempat pertanyakan dulu dari tadi. Nah, sekarang mari kita bahas. Oke, simpelnya. Pointer itu adalah sebuah variabel khusus yang berisi alamat memori. Ingat, sebuah variabel yang ada alamat memorinya. Nah, pointer ini nantinya itu bisa mengakses data di suatu alamat memori. Oke, jadi kata kunci yang kalian perlu ingat, pointer itu berisi alamat memori. Pointer itu seperti ini, dia tuh bentuknya bintang seperti ini, yang ada di angka 8 di keyboard kalian. Ini adalah pointer. Ya, dengan pointer kita bisa mengakses alamat memorinya. Gitu. Kurang lebih seperti itu konsep dasar dari pointer. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini tentang konsep dasar pointer. Jadi di video selanjutnya, kita akan belajar gimana cara membuat pointer. Nah, udah mulai ngoding nih. Jadi sebelum kalian masuk ke video selanjutnya, aku harap kalian sudah paham dengan konsep pointer dan cara kerja pointer gitu. Oke, jadi sekian dulu dari video ini, and see you in the next video.